Pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3A dan 3C? Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada beberapa macam. Yang pertama ada jam analog, jam yang menggunakan jarum dan sering kita jumpai pada jam dinding. Kedua, jam digital. Jam digital tidak ada jarum tetapi langsung pada angka-angka untuk menunjukkan jamnya. Yang ketiga, jam pasir, menunjukkan selang waktu 1 jam. Satuan waktu terdiri dari jam, menit, dan detik. Untuk mengetahui jam, menit, dan detik, mari kita perhatikan pada jam analog. Jam analog memiliki 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, jarum yang lebih tipis dan panjang bergerak cepat adalah menunjukkan detik. Sedangkan jam digital langsung berupa angka-angka. Angka depan menunjukkan jam, angka di tengah menunjukkan menit, dan yang belakang menunjukkan detik. Mari perhatikan cara membaca jam analog atau jam dinding. Jarum pendek menunjukkan angka 7, maka ini adalah jam 7. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti menunjukkan angka 00. Jadi jam tersebut menunjukkan jam 07.00. Untuk jarum detiknya tidak perlu dihitung. Lalu bagaimanakah cara membaca menitnya pada jam dinding atau jam analog? Jam analog memiliki garis atau strip di sekeliling jamnya. Strip pada angka 1 menunjukkan 5 menit, pada angka 2 menunjukkan 10 menit, angka 3 menunjukkan 15 menit, angka 4 20 menit, angka 5 25 menit, angka 6 30 menit, angka 7 35 menit, angka 8 40 menit, angka 9 45 menit, angka 10 50 menit, angka 11 55 menit, dan angka 12 60 atau 00. Sebelum kita latihan pada soal, boleh kalian mencatat dan pahami tentang satuan waktu. 1 jam jika dijadikan menit sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam dijadikan ke detik sama dengan 3600 detik. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Setelah kalian mencatat, mari kita selesaikan soal pada halaman 179. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Lalu, berapa lama waktu yang diperlukan jika satuan jam diubah menjadi satuan menit? Kita perhatikan, 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu kita uraikan, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, maka hasilnya 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Kita lanjut pada latihan yang kedua. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan jika kita ubah menjadi satuan jam? 90 menit kita jadikan jam. 90 sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Lalu 90 dikurang 60 sama dengan 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit. Soal latihan yang ketiga pada halaman 180. Setelah memanen garam,
Petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam lebih 20 menit. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? 1 jam lebih 20 menit, maka kita ubah menjadi menit. 1 jam diubah ke menit sama dengan 60 menit. 20 menit, karena satuannya sudah sama menjadi menit, maka kita jumlahkan dengan 60 menit. 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Latihan soal selanjutnya pada halaman 202. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Kita jumlahkan satuan yang sama, yaitu jam dengan jam, menit dengan menit. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit bisa kita jadikan jam. Ingat, 1 jam 60 menit. Berarti 75 menit lebih dari 60 menit. Maka 1 jam lebih 15 menit. Jadi hasil akhirnya 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasilnya 6 jam lebih 15 menit. Bagaimana jika soal latihannya dikurangkan atau dalam bentuk pengurangan? 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Tetap kita samakan satuan jam dengan jam, menit dengan menit. 1 jam dikurang 1 jam, maka hasilnya 0 jam. Lalu 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi hasilnya 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Mari kita lihat pada halaman 220. Kita amati, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07 lebih 15 menit pagi dan berhenti pada pukul 09 lewat 10 menit. Berapa lama hujan turun? Kita lihat penyelesaiannya. Pukul 7 lewat 15 menit ke jam 8, maka lama waktunya 45 menit. Lalu jam 8 ke jam 9, lama waktunya 1 jam. Jam 9 ke jam 9 lewat 10, lama waktunya 10 menit. Jadi kita jumlahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Contoh yang kedua, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06 lebih 25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Kita lihat penyelesaiannya. 30 menit setelah pukul 06.25 menit adalah 06.55 menit. Bagaimana caranya? Caranya menit ditambahkan dengan menit. 30 menit ditambahkan 25 menit, maka 55 menit. Jadi, Udin sampai di sekolah pada pukul 06 lebih 55 menit. Kita cukupkan materi hari ini. Silakan dipelajari dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.